Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dicintai Allah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih lembutkan hati kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan dan perbaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita dalam sisa kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali pagi hari ini saya Hilman Fauzi membersamai pemirsa TVRI semua dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Dan di setiap hari Kamis kita hadir dengan Serambi Islami, kajian ilmu tasawuf. Insya Allah kita akan belajar menenangkan hati, melembutkan perasaan kita, dan sama-sama kita menjadikan pribadi kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu mencari pembimbing ibadah. Dalam ibadah tentu kita memerlukan seorang pembimbing agar ibadah kita bisa wusul, bisa sampai tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang paling penting, ibadah kita bisa tepat, benar, dan bisa merasakan nikmat dalam ibadah tersebut. Insya Allah kita akan bahas di pagi hari ini. Sudah hadir guru kita di sini yang setiap pekan menemani kita untuk mengkaji ilmu tasawuf. Beliau adalah Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG, pimpinan Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Syekh, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, Amin. sehat walafiat, dan setiap ilmu yang dihadirkan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di pagi hari ini juga kita sangat berbahagia karena sudah hadir narasumber yang kedua sekaligus bintang tamu kita. Beliau adalah ulama sekaligus juga adalah umaro, ya, guru kita semua, Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi, Ketua OIAA Indonesia, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilman sehat ya? Alhamdulillah. Syekh Fatur Rahman juga sehat. Alhamdulillah. Kesyukuran, banggaan. Alhamdulillah, senang sekali dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di pagi hari ini juga studio TVRI sangat meriah sekali karena kita kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini dari Majelis Taklim Yayasan Al-Azka Syuhada Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini lihat ibu-ibunya cantik-cantik, Masya Allah. Ini warna apa bajunya? Warna hijau ya. Mudah-mudahan yang di studio juga yang di rumah, kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, kita akan langsung saja di awal segmen ini. Kita akan meminta kepada Syekh Fatur Rahman untuk memberikan pendahuluan terkait tema kita, mencari pembimbing ibadah. Kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji dan bersyukur bukan sebatas hiasan bibir,
tapi memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang zauq, hati yang merasakan, hati yang sadar, hati yang bangkit bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biadi, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Tidak akan terjadi satu peristiwa tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini saya temani oleh Tuan Guru jauh dari Lombok. Mudah-mudahan majlis ini menambah-nambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas kajian tasawuf kita mencari pembimbing ibadah. Agama kita diturunkan kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizatnya sampai hari ini bisa kita pelajari dan dirasakan. Itulah Al-Quranul Karim. Lalu setelah Nabi wafat, maka dari sosok figur yang satu ini kemudian melahirkan para ulama dengan berbagai disiplin ilmunya. Ada yang ulama istighol wa tajarrud fil fiqh, ulama yang konsentrasi dalam ilmu fikih, jadilah faqihun atau namanya fuqaha. Ada juga ulama yang konsen dalam ilmu tafsir, disebutlah mufassir. Ada ulama yang konsentrasi dalam ilmu hadis, al-hafidh. Ada ulama yang konsentrasi dalam ilmu tasawuf, namanya sufi atau mursyid. Nah, ibarat universitas, jadi Rasulullah SAW telah melahirkan sebuah universitas Islam, di mana dalamnya banyak para ilmuwan dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, salah satunya kita akan mengkaji dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan pembimbing ibadah. Diistilahkan dengan istilah murabbi ruh, pembimbing ruhani, atau mursyid, pembimbing di dalam ibadah. Kalau kita melihat dalam kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf yang terakhir dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, kita dalam proses ibadah ini diulang kembali, harus benar-benar menjalankan 7 proses pendakian. Nah, ini menarik ya, bicara tentang pendakian dalam ibadah ada 7. Dan pernah kita bahas sebelumnya. Sekaligus juga nanti kita akan menguatkan terkait seperti apa pembimbing ibadah yang dicari itu sehingga bisa menghadirkan ibadah yang terbaik. Mohon izin kita tahan dulu Tuan Guru, mohon izin. Kita akan lanjut setelah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Ini bapakmu. Ini mau apa? Kamu harus teguh untuk mencintai seorang wanita yang cantik dan anggun. Diadaptasi kembali dari serial yang menjadi legenda di TVRI. Ciptakan bukan dari tanah. Masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema mencari pembimbing ibadah. Mohon maaf sebelumnya tadi saya lupa memperkenalkan qori kita dan sari tilawah kita. Ada Ustadz Deden dan Ustadz Mula, Masya Allah, Tabarakallah. Suaranya bagus. Suaranya Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan yang beliau bacakan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sedikit lagi dari apa yang Syekh tadi paparkan di sebelumnya. Sebelum nanti saya bertanya kepada Tuan Guru Bajang terkait dengan mencari pembimbing ibadah. Silakan Syekh. Baik, jadi ada 7 aqobah yang harus ditempuh sampai kita wusul qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu adalah aqobatul ilmi. Kita harus terus belajar ilmu, jangan berhenti duduk di majelis ilmu. Nah, ilmu itu ada sumbernya. Nah, maka dalam kitab tasawuf kita akan mengangkat beberapa parameter ya, kemampuan dari atau persyaratan dari mursyid atau yang disebut murabbi ruh, pembimbing ruhani. Kenapa disebut pembimbing ruhani? Sebab ada yang paling esensial, yang paling berharga dalam diri kita. Kira-kira ibu-ibu apa kira-kira?
Apakah kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi? Apakah sesuatu yang paling mahal itu fasilitas mewah atau perusahaan yang banyak? Apa kira-kira? Apa Bu yang paling penting dalam hidup kira-kira? Kesehatan. Ya. Kita mengambil pendapatnya para ulama al-muhakkikun, orang yang sudah mencapai hakikat. Mereka mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan. Kolbu manusia adalah sesuatu yang paling esensial, yang paling berharga dalam diri manusia. Jadi semua memiliki kekayaan yang sama ini. Karena mendapatkan kolbu. Kolbu itu diciptakan bukan dari tanah, tapi al-manfuh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kolbu inilah yang membangkitkan kesadaran ingin menyatu dengan Allah. Pengertian menyatunya adalah dalam mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kolbu ini adalah yang paling berharga, maka sosok mursyid itu disebut murabbi ruh, pembimbing kolbu, pembimbing ruhani. Jadi yang pertama ditempa adalah kolbunya terlebih dahulu, atau jiwanya terlebih dahulu. Baik, Syekh, mohon izin sebelum nanti kita jelaskan parameter mursyid yang dimaksud, saya ingin ke Tuan Guru dulu. Tuan Guru Bajang, jika kita melihat tema kita mencari pembimbing ibadah, kemudian tadi Syekh di awal mengemukakan terkait dengan pentingnya hati dalam ibadah, itu kira-kira seperti apa agar kemudian kita bisa memahami secara lebih definitif di awal ini terkait dengan tema kita mencari pembimbing ibadah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, tadi telah disampaikan oleh guru kita Syekh Fathur Rahman ya tentang sesuatu yang paling mahal, yaitu hati. Kalau kata sebagian ulama, kenapa hati paling mahal? Li'annahu mahallu nazorir Rabb. Karena Allah melihatnya ke situ. Jadi Allah nggak melihat tangan kaki kita kayak apa, tapi dilihat yang paling utama itu kepada hati kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan tentang tema kita. Kok kita bahas tentang pembimbing ibadah? Emangnya ibadah ini perlu ada pembimbingnya? Jawabannya iya dan wajib. Kenapa ibadah perlu ada pembimbingnya? Karena memang ibadah ini adalah wazifah, ya, sesuatu yang memang untuk itulah kita diciptakan. Artinya sesuatu yang memang sangat penting, yang itu kita gunakan untuk mengisi hidup kita. Nah, kalau misalnya ilustrasi sederhananya ibu-ibu dari Bogor ya, itu pengen kemari saja kan harus tahu betul rutenya. Kan begitu keluar dari rumah, nggak sembarangan mobil yang ada dinaikin kan, harus jelas dulu dari mana kemana. Kalau kita lihat ada dua mobil yang sama, kita lihat dulu, mohon maaf supirnya mana yang lebih paten kira-kira gitu, orangnya lebih kelihatan menguasai medan atau udah keleleran bahasanya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita cermati. Kalau sekedar bepergian, yang mana itu saat udah di sekian banyak kerjaan kita di dunia saja kita harus hati-hati, apalagi untuk ibadah kita. Jadi memang yang saya sampaikan tadi benar-benar penting ya untuk kita mencari pembimbing ibadah, karena itu akan menentukan bagaimana kita membentuk hati kita. Nah, kalau dalam surah Yasin kita baca ketika ada seorang yang bernasihat kepada penduduk kota, nasihatnya sederhana saja. Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi dalam hidup ini kalau ingin mendapatkan pembimbing, carilah yang ada dua di situ disebutkan, la yas'alukum ajra, dia nggak minta upah. Dan yang kedua muhtadun, orangnya itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, saya pikir Syekh Fathur Rahman nanti bisa lebih banyak menguraikan ya, siapa-siapa yang diberikan hidayah itu, mursyid yang kayak gimana yang namanya mursyid, sehingga kita bisa ikut berguru dengan baik, lahir batin, sehingga mendapatkan usul yang beliau sampaikan, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Iya, begitu gamblang dan begitu jelas bahwa pentingnya pembimbing ibadah. Ya, jangankan dalam urusan ibadah, dalam urusan hidup kita juga harus ada pembimbing. Tadi Tuan Guru Bajang menggambarkan ilustrasi yang sangat sederhana dan
relevan dalam pandangan kita. Bagaimana kalau kita berjalan ke sebuah tujuan, kalau kita nggak tahu jalannya, maka kita akan kesulitan menggapainya. Maka kita juga butuh supir untuk mengantarkan kepada tujuan tersebut. Nah, pertanyaannya, seperti apa kriteria pembimbing ibadah yang terbaik itu? Nah, saya kembalikan kepada Syekh Muhammad Fathur Rahman. Silakan, Syekh. Ya, baik pemirsa TPR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengambil istilah mursyid itu dalam surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang tersesat, maka engkau tidak akan menemukan orang itu seorang wali yang mursyid. Jadi ada dua kata, wali dan mursyid. Ya, wali artinya kedudukan kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam hadis qudsi tentang wali Allah yang mendekatkan diri dengan parur yang sunnah sampai Allah mencintainya, dan pada gilirannya seluruh panca inderanya digerakkan dan diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mursyid. Tidak semua wali adalah mursyid. Maka dalam kitab-kitab tasawuf, contoh dalam kitab Tanurul Qulub bi Mu'amalati Alamil Ghuyub, bahwa kewalian itu sampai ada 9 tingkatan martabat kewalian. Nah, tidak setiap wali itu adalah mursyid. Al-Kahfi ayat 17 menunjukkan seorang wali yang dekat dengan Allah, semua panca inderanya digerakkan oleh Allah, kemudian mursyida, memberikan irsyad, memberikan petunjuk. Nah, wali mursyid inilah yang dijadikan istilah dalam ilmu tasawuf sebagai pembimbing ibadah. Nah, mari kita lihat ada satu risalah kecil ini, Adab Suluk Murid, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kecil, tipis, tapi dalam sekali untuk menuntun praktis dalam ibadah kita. Disebutkan di sini kaitan dengan wajibnya mencari pembimbing ibadah, di mana beliau mengatakan, wal takun, hendaklah ada laka bagi engkau ayuhal murid, wahai murid. Murid itu orang yang punya irodahnya kepada akhirat, maka disebut murid, yang berkehendak, yang berkeinginannya al-akhirata, kepada negeri akhirat. Inayatun tamatun, perlindungan yang sempurna, bisuhbatil akhyar, dengan bersahabat dengan orang-orang pilihan. Wa mujalasatis solihinal abror, dan duduk berkumpul dengan orang-orang soleh yang berbuat kebaikan. Wa kun, hendaklah ada syadidal hirsi, yang sungguh-sungguh mencari, berkeinginan ala talabi syaihin solihin. Nah, pertama, kriterianya syarat mursyid atau murabbi ruh itu syekhin solihin, seorang syekh yang soleh, ucapan dan tindakan beserta kolbunya benar. Kemudian mursyidin, yang memberikan irsyad, yang memberikan bimbingan. Nasihin, yang senantiasa memberikan nasihat. Arifin bisyariati, menguasai terhadap syariat atau ilmu fikih. Salikin li thariqah, dia suluk dalam thariqah. Ya. Definisi thariqah yang paling sederhana, Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifat, at-thariqah hiya as-sirah al-mukhtassah, perjalanan yang spesial, yang khusus, bisalikina ilallah, bagi orang yang Allah dijadikan sebagai goal atau tujuannya. Maka berjalan suluk di atas thariqah menuju kepada Allah. Da'ikin lil haqiqah, bukan sebatas retorika, bukan sebatas teori dan ilmu, tapi da'iq, kolbunya itu, jiwanya merasakan dan mencicipi lil haqiqah, terhadap hakikat. Maka dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi Bani Adillati Sufiyah, Syekh Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah, hakikat itu terbagi dalam 3. Pertama adalah haqaiqul akwan, hakikat alam. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka dia akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Melihat langit, matanya melihat langit, qalbunya musyahadah, menyaksi
sang penciptanya, sang pentadbir dan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Dalam sekali ya. Kriteria mursyid itu tidak sembarangan. Jadi dia soleh, dia arif, dan dia juga memiliki kedalaman rasa dalam ibadah, tentunya dalam kedekatan dengan Allah. Mohon izin saya, nanti kita lanjutkan setelah ini. Sekaligus juga nanti saya akan kembali kepada Tuan Guru Bajang. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema mencari pembimbing ibadah. Seorang pembimbing ibadah dalam ilmu tasawuf disebut dengan mursyid. Seseorang yang mengarahkan kepada kebaikan. Tentu harus ada kriterianya. Dan tadi Syekh Muhammad Fathur Rahman sampaikan kepada kita baru sedikit di antara kriterianya. Salah satunya adalah seorang mursyid itu dia harus soleh. Kemudian dia juga harus memberikan nasihat, membimbing muridnya kepada kebaikan, dan dia memiliki rasa yang mendalam ketika menjalankan ibadah dalam kehidupannya. Sebelum kembali kepada Syekh, saya ingin kepada Tuan Guru lagi. Tuan Guru, kalau tadi melihat sedikit kriteria dari mursyid, berarti tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang mursyid atau bahkan memproklamirkan dirinya sebagai mursyid. Karena hari ini kan banyak juga yang tiba-tiba datang, muncul dan ya seperti itu adanya. Bagaimana kalau Tuan Guru melihat dari kriteria sederhana yang tadi disampaikan oleh saya di awal? Ya, jadi yang beliau sampaikan tadi itu menurut saya hal-hal yang penting ya. Tadi saat Hilma menyampaikan ini pembahasannya berat, emang berat ya. Cuman kita harus tahu gitu, kita harus belajar dan kita mencoba untuk mengerti. Saya ingat ada satu ungkapan juga ulama, ini melengkapi yang disampaikan Syekh Fathur Rahman ya, bahwa Abu Naim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau menyampaikan di awal-awal kitabnya itu bahwa ya sama juga ya, banyak orang mengaku, banyak orang mengatakan dia wali dan segala macam. Kalau kata Syekh Abu Naim itu sebenarnya para wali, apalagi yang mursyid, itu dia punya nu'utan zahirah. Dia punya ada ciri-ciri yang bisa dilihat gitu. Ada juga memang yang tidak serta-merta bisa dilihat, tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilihat dan dirasakan. Pertama, kata beliau, yang namanya orang soleh dan apalagi seorang wali, apalagi seorang mursyid, itu dia al-murithuna khullanahum kamilad dzikri. Ya, wal mufidun jullasahum bisyamilil birri. Orang yang kalau kita duduk di dekatnya, kita selalu ingat Allah. Jadi dia menyebarkan energi positif yang membuat kita itu sadar bahwa kita makhluk Allah. Kita sadar dengan kekurangan kita. Kemudian dia mufidun bisyamilil birri. Dia menyebarkan kebaikan-kebaikan yang tidak terasa, tapi sangat berguna. Apa itu ketenangan hati? Jadi kalau kita hadir ibu-ibu nih misalnya di majelis ya, kita berangkat dalam keadaan kurang tenang, lalu pulang makin nggak tenang, mendingan nggak usah. Ya. Tapi kalau kita pulang dalam keadaan ketidaktenangan itu sudah berganti ya dengan sakinah, dengan rasa tenang, lebih dekat kepada Allah, itu artinya mudah-mudahan majelis itu baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan itu musallamuna minal fitan wal muqawna minal mihan. Orang-orang yang dari perjalanan hidupnya itu dia sudah mampu melewati cobaan-cobaan. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang diuji, dicoba oleh Allah, lalu kemudian dia keluar dari cobaan itu dalam keadaan tidak kehilangan iman, bahkan lebih dekat kepada Allah. Kita perlu datang kepada dia untuk bisa belajar bagaimana dia melewati cobaan itu dan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Lalu kemudian ada juga ungkapan beliau, annahum subbaqul umam wal qurun. Mereka itu selalu mempelopori kebaikan-kebaikan. Jadi dia selalu seakan-akan mendahului zamannya. Mendahului orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang belum mikir untuk membuat sesuatu yang baik, dia duluan. Dia misalnya kalau di suatu tempat orang masih belum mikir untuk bangun masjid, dia menggagas misalnya nih.
membangun masjid, membuat hal-hal yang memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya atau keluarganya, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Nah, kalau kata Imam Abu Naim, itu sebagian pertanda bahwa orang itu layak untuk kita dekati, layak menjadi tempat kita berguru, memberikan ketenangan hati, kemudian dia menjadi pelopor dalam kebaikan, ya. Selalu menghadirkan hal-hal yang bermanfaat. Dan orang yang terbukti cobaan dan fitnah itu tidak menghancurkannya, tapi justru membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sebagian kecil yang disampaikan oleh Imam Abu Naim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Jadi menjadi seorang mursyid tentu tidak mudah. Kalau tadi Tuan Guru Bajang mengutip dari pernyataan Imam Abu Naim, setidaknya ada 3 kriteria yang bisa dilihat pada seseorang yang bisa dikatakan mursyid. Yang pertama, ketika bersamanya atau melihat wajahnya, hidup dengannya, membuat hati lebih tenang. Yang kedua, dia orang yang mengalami banyak proses dinamika kehidupan yang sangat luar biasa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang punya masalah nggak? Ya, kalau ada berarti bersyukur, jangan-jangan bentar lagi jadi wali kita kan ya. Dan Ustadz ini lihat dari wajahnya hampir sama semua, wajah banyak masalah kelihatannya. Dan ini sesuatu yang perlu kita syukuri, barangkali itu pesan cinta Allah kepada kita dari sebagian rahmat yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah beliau yang senantiasa menghadirkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat untuk kita. Saya kembali kepada Syekh untuk melanjutkan bacaan yang tadi, atau juga mungkin menyempurnakan apa yang tadi Tuan Guru sampaikan. Silakan Syekh. Ya, memang Imam Abu Nu'aim al-Asfahani ini termasuk ulama mutaakhirin di abad ke-4 Hijriah. Satu kitab Hilyatul Aulia yang padat dengan ilmu tasawuf, mengangkat para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dengan sanad yang cukup lengkap. Nah, tadi bahwa seorang mursyid atau murabbi ruh itu merasakan hakikat, da'iq, merasakan hakikat karena melampaui thariqah. Maka enggak tiba-tiba dapat hakikat kalau kita tidak istiqomah di dalam thariqah. Contoh dalam Al-Quran surah Jin, wa allawistaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, seandainya mereka orang-orang yang beriman istiqomah dalam menjalani thariqah, jalan menuju kepada Allah, la asqainahum, maka kami akan sirami kepada mereka ma'an ghadaqa ay rizqan katsira, diberikan rizki yang banyak, terutama rizki batin. Kalau rizki zohir nggak ada tempatnya. Tapi kalau rizki batin, kolbulah tempatnya. Nah, kolbu ini sesuatu yang luas sekali, menerima rizki-rizki yang batin. Mari kita lihat ada beberapa arkan riyadhah, rukun-rukun riyadhah. Para ulama mengeluarkan satu syair, Baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa tijalin daimi wa sahri an-nazihi al-ghali. Artinya bahwa rukun-rukun riyadhah itu pertama adalah ma baina sumtin. Asumtu itu artinya mengurangi berbicara. Sekali berbicara emas. Ya, sekali berbicara bermanfaat. Sebagaimana hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa, aw liyasmut, diam saja. Ternyata diam itu adalah sedang melatih kolbu kita. Tapi kalau orang asbun, apa Bu asbun? Asal bunyi, asal bicara, maka hatinya akan kotor dan hatinya akan mati. Maka arkanur riyadhah, rukun daripada riyadhah atau arkanut thariqah, rukun thariqah itu adalah asumtu, belajar diam. Karena kolbu kita ketika diam itu akan berzikir dan bertafakur. Ketika mulut berbicara, zikirnya akan mati. Ini bagi mubtadi yang sedang berlatih. Yang kedua adalah wa'tijalin, mengasingkan diri. Nabi pernah di Gua Hiro. Kita nggak usah mencari gua, tapi kita sepertiga malam i'tijal. Tatajafa junubuhum anil mawdaji'
yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Ujlah kita di sepertiga malam. Kita tinggalkan tempat tidur kita, di tengah manusia sedang lelap tidur, kita mendekat kepada Allah. Yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dalam keadaan cemas dan dalam keadaan harap. Ustaz Dilman, HP-nya matikan dulu. Di dua waktu yang paling efektif untuk berwirid, bukrota wa asila. Di waktu pagi dan di waktu sore. Waktu pagi bisa setelah sholat subuh sampai syuruk. Waktu sore dari asar sampai maghrib atau maghrib sampai isya. Matikan HP-nya, matikan apanya lagi? TV-nya. Kemudian kita bertakorup mendekatkan diri kepada Allah. Tilawatul azkar. Kita membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka melatih kolbu kita. Kalau kolbu nggak dilatih dengan seperti ini, disiplin dengan berzikir dan wirid, maka para ulama memberikan ini baca sekian, dibaca sekian, itu untuk melatih kolbu. Seperti fisik, push up 100, sanggup apa enggak? Sanggup. Sit up 100. Nah, itu dalam rangka melatih fisik. Kolbu kita pun dilatih. Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah, ini adalah bagian dari pelatihan kolbu kita. Yaitu dengan cara ujlah, asingkan diri kita, mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang paling efektif. Masya Allah, Masya Allah. Jadi selain kita bisa menemukan mursyid yang tentu tadi ada kriteria yang sangat luar biasa di dalamnya, kita juga harus ada arkanur riyadhah, ada arkanut thariqah, rukun-rukun dalam berriyadhah. Salah satunya adalah banyak berdiam diri, yang kedua banyak berujlah, mengasingkan dalam urusan dunia ya. Tadi kata Syekh dimatikan TV, tapi jangan sekarang matikan TV-nya ya, karena sedang menyaksikan tayangan kita pagi ini. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan dengan interaksi dari pemirsa ataupun juga dari penonton di rumah. Tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema mencari pembimbing ibadah. Masih bersama dengan dua guru kita yang hadir di sini, ada Syekh Muhammad Fathur Rahman dan juga ada Tuan Guru Bajang. Tadi Syekh menyampaikan di antara proses untuk kita melakukan thariqah atau riyadhah juga ada rukun-rukunnya. Salah satunya adalah as-sumtu, banyak berdiam diri ya. Kemudian yang kedua juga berujlah, mengasingkan hidup kita dari urusan dunia yang sia-sia pada sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih berfaedah. Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang datang dari pemirsa yang sudah dikirimkan kepada kami. Kita langsung saja untuk menyimak pertanyaannya. Silahkan, kita akan dengarkan pertanyaan pertama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basir Wajo. Sebelah kanan saya, saudara saya Abdullah Al-Qadri. Sebelah kiri saya, orang tua kami bernama Haji Abdullah Sani Wihel. Kami dari Kampung Gamta, Distrik Misol Barat, Kabupaten Raja Ampat. Mohon izin bertanya, Syekh, bagaimana cara bertobat seorang murid bertasawuf ketika ia lalai dalam mengamalkan zikir atau amalan yang diarahkan gurunya, sedangkan ia berada di wilayah yang jauh dari gurunya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus sekaligus juga mewakili pertanyaan kita semua ya. Dan ini dari Bapak yang ada di Raja Ampat. Allahu Akbar walillahilham. Baik, Syekh, tadi pertanyaannya bagaimana cara bertobatnya seorang murid ketika seorang murid itu dapat amalan zikir dari gurunya, tapi kemudian mungkin lupa diamalkan atau lalai, atau ada persoalan yang lain gitu. Nah, bagaimana bertobatnya? Nanti juga saya ingin sampaikan juga ke Tuan Guru Bajang pertanyaan yang sama. Silakan Syekh, sedikit. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid yang sudah mendapatkan talqin zikir, kemudian suluk dalam thariqah mu'tabarah, thariqah yang
Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama, maka wajib menjalankan suluk. Nah, tadi sudah dibahas salah satu risalah atau kitab Adabu Sulukil Murid. Nah, di antara wazifah kewajiban murid itu adalah tilawatul azkar, untuk membaca zikir-zikir dan wirid-wirid yang telah disusun oleh para mursyid. Jadi para mursyid itu menyusun wirid-wirid keseharian bagi para murid-muridnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi zamannya. Maka kalau mengamalkan wirid tanpa bermursyid itu nanti akan bingung. Kita merujuk misalnya kitab-kitab terdahulu, baca ini 1000, baca ini 10.000, nanti habis waktu, sehingga nanti salah pandangan. Kalau bertarekat, nanti kalau sudah pensiun. Kenapa? Kalau belum pensiun, nanti habis waktunya untuk zikir dan wirid. Nah, tapi kalau punya mursyid, itu bisa diarahkan. Wirid disesuaikan. Yang terpenting adalah bagaimana menghidupkan kolbu dengan zikir dan wirid. Zikir dan wirid yang efektif. Sebab buahnya sesungguhnya adalah zikir sir. Zikir sir itu di mana kolbu kita terpaut jatuh cinta kepada Allah. Sehingga kapanpun dan dimanapun berada, selalu zikir kepada Allah. Seperti zikir sirnya para sahabat. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Mereka para sahabat itu orang-orang yang tidak terlalaikan hatinya, walaupun dia sedang berbisnis atau berdagang. Nah, bagi murid yang melalaikan tugasnya, wadifahnya ini, maka wajib untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyempurnakan wirid yang sudah diajarkan. Nggak usah dikodok, nanti tambah berat. Ya, kalau dikodok nanti sekian minggu, sekian bulan. Tapi kita berkomitmen kembali, kita untuk beristiqomah mengamalkan wirid. Sebab wirid itu bidayahnya adalah pahit, maka harus sabar ibu-ibu. Nihayahnya kalau kita istiqomah, maka akan manis, sehingga kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini zikir kita, wirid kita masih pahit atau sudah manis-manis? Masih pahit-pahit. Nah, kita harus terus istiqomah. Sebab nanti akan ketemu dengan hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu disebutkan anna ruha jami'il ibadah hudurul qalbi ma'allahi fiha. Kalau kita masih dalam fikihnya, dalam tilawah dan bacaannya, wirid itu malas, wirid itu capek, wirid itu beban. Tapi kalau sudah mendapatkan hakikat ibadah seperti zikir dan wirid, di mana hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Coba bayangkan, hadir hati bersama Allah. Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Lalu qalbu kita hadir bersama Allah. Maka yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah kenikmatan. Sehingga berzikir dan berwirid itu adalah menjadi kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, kita nanti akan dilihat bagaimana tingkatan zikir. Mulai dari zikir ma'al goplah, zikir lisannya tapi hatinya masih lalai. Jangan berhenti, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam. Nanti Allah akan tingkatkan menjadi zikir ma'al yaqdah, zikir hatinya pun bangkit dan sadar. Baru ketiga, zikir ma'al hudur, zikir naik lagi zikir kita. Lisan berzikir, hatinya merasa hadirnya Allah. Dan ujungnya adalah tingkatan zikir terakhir adalah zikir ma'al ghaib amma siwal mazkur. Di mana dalam saat zikir itu hilang semua makhluk, hanya yang ada dirasakan wujudnya Allah. Itulah makna la maujuda illallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Inilah zikirnya ahlul fana. Tidak sadarkan bahkan dirinya pun nggak ada. Semua makhluk hilang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang dirasakan oleh kalbunya hanyalah Allah. Nah, ini bacaannya udah nggak dihitung lagi, Ustaz. Walaupun salah bacaannya, orang yang sudah pada makom panas seperti itu jangan diiktibar lagi, jangan dihitung, jangan disalahkan lagi. Kenapa? Karena kalbunya sedang merasa yang maujud itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi seorang mursyid ketika memberikan amalan talqin zikir kepada muridnya,
tentu sudah dalam perhitungan dan kemudian pertimbangan yang sangat matang. Maka seorang murid tentu harus kemudian taat dan patuh kepada gurunya. Nah, saya ingin lebih tajam dalam konteks yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Tuan Guru, seberapa penting seorang murid itu harus berkhidmat kepada gurunya? Nah, apa keutamaan yang didapatkan oleh seorang murid yang berkhidmat kepada gurunya dengan baik? Iya, jadi apa ya, sebenarnya kalau dalam konsep yang sederhana itu kan al-khidmah alamatul mahabbah. Kita berkhidmat pada sesuatu yang kita cintai. Jadi tidak mungkin seorang anak berkhidmat pada orang tua kalau dia nggak sayang orang tuanya. Tidak mungkin seorang murid berkhidmat pada gurunya kalau dia tidak cinta pada gurunya. Jadi perkhidmatan itu sebenarnya bagian ya dari bukti bahwa kita cinta. Dan cinta itu sebenarnya kalau kita bicara dalam seluruh sisi kehidupan ya, kan dalam Asmaul Husna saja ya, itu kan 2 asma Allah yang utama setelah lafzul jalalah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu cinta. Dan bahkan semua kita ini hadir di dunia ya karena cinta. Kan ibu-ibu punya orang tua ya, saling mencintai, lahirlah ibu-ibu satu-satu. Kita semua seperti itu. Jadi lahiriah kita hadir karena cinta, batiniah kita juga bisa hidup karena cinta. Dan tidak ada cinta yang hakiki, seperti disampaikan oleh guru kita tadi, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, karena itu kalau tadi beliau menyampaikan tahapan-tahapan ya, dari zikir-zikir mulai dari yang paling dasar sampai yang paling inti, itu nggak usah dibaca sebagai waduh ribet banget gitu. Enggak. Sebenarnya tidak ribet sama sekali. Semua tahapan-tahapan itu asasnya adalah mahabbah wa ta'wid. Kita cintai sesuatu itu. Jadi berzikir itu ya kita cinta zikir ya. Kita karena cinta sama Allah kita ingat Allah. Lalu kemudian ta'wid. Ta'wid itu artinya pembiasaan. Ya mohon maaf, kita di dunia saja kan yang kita lakukan itu tidak serta-merta dari awal kita sukai. Apalagi kalau sesuatu itu berlawanan dengan hawa nafsu. Ya. Kita pengennya misalnya hawa nafsunya tidur, tapi kita pengen berjaga, kan capek tuh. Nahan mata supaya nggak ketutup itu kan berat benar. Itu untuk sesuatu yang sederhana, ya. Apalagi sesuatu yang istilahnya menentukan keselamatan kita. Jadi ta'wid itu penting, melatih diri, ya. Latih saja gitu. Nanti mulai dari lidah saja, hati masih tidur, lama-lama hati juga ikut terbangun, lama-lama hati ikut menikmati, dan bahkan kemudian hati itu mengambil alih semuanya. Sehingga seperti kata Syekh tadi, udah lidah itu nggak bisa ngikutin hati. Makanya kadang-kadang omongannya salah gitu. Karena apa? Hati itu terlalu cepat untuk diikuti oleh lisan. Nah, orang seperti itu tuh kita nggak usah permasalahin. Itu kata beliau tadi. Ada orang-orang seperti itu yang udah zikirnya itu udah nggak jelas gitu. Saking sudah dia fana. Karena hatinya terus-menerus mengeluarkan hikmah yang lidahnya, yang anggota badannya nggak sanggup menampung itu semua. Itu termasuk orang-orang yang mudah-mudahan kita bisa jumpa dengan orang seperti itu. Amin. Ya, mudah-mudahan mendapat berkahnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi seseorang yang dibimbing oleh seorang mursyid untuk kemudian memperbaiki ibadahnya, mendekat kepada Allah, maka dia akan diberikan amalan yang amalan itu dia akan istiqomahkan. Dan istiqomah dalam amalan itu menjadi penting, Bapak Ibu. Betul nggak? Istiqomah itu berat kan? Iya, istiqomah itu berat ya. Kalau ringan istirahat namanya ya. Jadi memang harus terus diupayakan dan diusahakan dengan baik. Nanti ada pertanyaan dari jamaah juga. Siapin pertanyaannya, siapa yang mau bertanya. Setelah ini, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema mencari pembimbing ibadah. Tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan yang datang dari pemirsa yang jauh dari Raja Ampat terkait bagaimana adab seorang murid kepada gurunya.
Ketika seorang murid lalai atau lupa, maka hendaknya dia memperbaiki apa yang kemudian menjadi kelalaian dan kehilafannya. Insya Allah itu akan menjadi titik atau step awal agar dia bertumbuh menjadi lebih baik dan menjadi bertambah dalam kebaikan tentunya. Nah, pentingnya juga adab seorang murid kepada guru, karena khidmatnya murid kepada guru berarti menunjukkan rasa cintanya murid kepada gurunya. Dan itu juga akan mengundang cintanya guru kepada murid, sehingga mengantarkan cinta yang tentunya mengundang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid yang mencintai gurunya, guru yang mencintai muridnya, maka akan menghadirkan keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Kita akan lanjut pertanyaan dari yang hadir di studio ini, wajah-wajah banyak pertanyaan sepertinya ya. Dari awal segmen sampai sekarang. Silakan, ada yang mau bertanya? Siapa? Baik, Bunda yang depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afiah Nasir dari Majelis Ta'lim Al-Azka Syuhada, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan, Bu. Bagaimana jika di suatu daerah kita tidak menemukan ulama yang pantas untuk dijadikan guru? Apakah gugur kewajiban kita untuk menjadi seorang mencari seorang pembimbing? Terima kasih, Syekh, atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana kalau di sebuah daerah kita tak menemukan kriteria yang dimaksud guru yang tadi itu ya. Ini juga pertanyaan nanti bisa dijawab juga oleh Tuan Guru Bajang untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Syekh. Kita lanjut ya, pertanyaan kedua biar langsung kita kumpulkan. Siapa lagi yang laki-laki? Ada yang mau bertanya? Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Sasmita dari Majelis Ta'lim Al-Azka Syuhada dari Tanjung Sari, Bogor. Ya. Mohon bertanya, saya. Ya, silakan, Pak. Apakah peran pembimbing agama hanya dibatasi oleh pada wilayah ubudiyah semata atau lebih luas lagi politik atau sosial? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembimbing ibadah ini hanya pada segmen ubudiyah atau juga meliputi segmen spektrum yang lainnya juga? Ini kayaknya cocok yang pertama saya yang menjawab, yang kedua Tuan Guru Bajang yang pernah menjadi Umaro dan juga Umaro juga saat ini, agar juga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Jaya tadi, betul? Baik, Syekh, untuk pertanyaan pertama. Apa tadi? Jika di sebuah daerah tidak menemukan guru yang sesuai kriteria yang disebutkan, bagaimana kira-kira sikap seorang murid? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Syairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi mengutip kata-kata seorang ulama besar, ya. Thalabus Syekh Fitorik wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah mengatakan mencari seorang mursyid dalam perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Walaupun sudah menjadi pembesar ulama, ulama baru ulama menguasai ilmu zuhir. Nah, maka kewajiban untuk cari seorang mursyid. Apakah di kampung halaman kita saja? Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, Syekh Imam Asy'arani rahimahullah, beliau pertama-tama belajar ilmu tasawuf dari turos ke turos, dari kitab ke kitab, dari buku ke buku. Apa yang ia rasakan? Beliau menyampaikan pengalamannya, ibarat orang masuk ke satu tempat, tidak tahu masuk dan tidak tahu keluar. Itulah kondisi yang dirasakan oleh Imam Asy'arani rahimahullah. Jadi kalau hanya belajar dari kitab ke kitab, belajar tasawuf, tasawuf itu adalah riyadhah dan mujahadah. Lebih banyak kepada praktek ketimbang teorinya. Nah, kalau belajar tasawuf hanya dari teori ke teori, ibarat masuk satu ruangan yang banyak pintu,
dia bingung kemana dia masuk dan dari pintu yang mana dia harus keluar. Beliau dalam rihlah ilmiahnya, beliau belajar ilmu tafsir kepada Imam Asyuti rahimahullah. Kemudian belajar ilmu hadis kepada ulama-ulama besar di masanya. Lalu beliau menjelaskan, aku setelah mempelajari ilmu-ilmu yang zohir, ilmu-ilmu yang akli dan nakli, kemudian aku suluk dalam thariqah di bawah bimbingan Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah. Suluk dalam thariqah, kemudian Allah wusulkan hatiku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencapai hakikat, al-muhaqqiq, yang menemukan hakikat, yang mendapatkan hakikat, di balik syariat ada hakikat, itulah mutiara. Nah, beliau menuliskan dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, carilah mursyid, kalau di kampung halaman nggak ada, cari ke kampung halaman yang lain. Kalau di satu kabupaten nggak ada, cari kabupaten yang lain. Kalau di satu pulau nggak ada, cari pulau yang lain. Pasti mursyid itu ada. Maka carilah semampunya kita. Terus kita berupaya untuk mendapatkan mursyid dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada gilirannya Allah akan jumpakan. Maka kalau kita mengutip dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tidak akan sampai seseorang berjumpa dengan wali Allah, dengan mursyid, kecuali orang yang Allah kehendaki orang itu sampai kepadaku. Jadi kalau Allah tidak berkehendak orang itu sampai kepada Allah, dia tidak akan berjumpa dengan wali mursyid itu. Sebab wali mursyid itulah media mursyid yang menghubungkan dirinya dengan Allah. Para ulama mengatakan, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada mursyid, tidak ada murabbi, ma'arabtu rabbi, aku tidak akan ma'rifat, tidak akan mengenal kepada Tuhanku. Maka sebagai wasilah, sebagai sulam, sebagai tangga untuk menempuh yang menjadi goal, tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Syekh, sedikit kontemporer ini ya. Kalau ada kan sekarang zamannya sudah zaman teknologi yang sangat canggih. Boleh nggak seorang murid itu misalnya mengambil talqin zikir atau menjadi murid via online? Atau pemirsa Serambi Islami nggak pernah ke Tasik, tapi kemudian merasa ilmu yang Syekh berikan di Serambi Islami ini lewat TVRI masuk dan diterima. Bisakah mereka mengatakan sudah bermurid, berguru dengan Syekh misalnya seperti itu? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kita umat akhir zaman ini. Dengan adanya televisi, dengan adanya streaming, adanya Zoom dan yang lain-lainnya sebagai media-media, sarana-sarana. Nah, termasuk mencari mursyid dan mendapatkan talqin zikir dan bimbingan dari mursyid. Sah kita mendapatkan talqin zikir, bimbingan dari seorang mursyid lewat media-media tersebut. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semarakan televisi kita dengan kajian-kajian keagamaan di YouTube, di Facebook, di IG dan yang lain-lainnya. Tebarlah ilmu. Ya, kita hidupkan ilmu dan ini adalah yang menjadi kewajiban kita. Ya, jadi manfaatkan. Boleh ya? Baik. Jadi artinya sudah tidak ada alasan lagi bagi kita dengan alasan tidak bertemu dengan guru atau mursyid, karena sekarang medianya sudah sangat terbuka begitu. Baik, saya ingin kepada Tuan Guru terkait yang tadi. Apakah pembimbing ibadah itu hanya terbatas pada hal yang sifatnya ubudiyah atau juga dalam sifatnya duniawi yang lain? Seperti dalam politik, sosial. Ketika guru mengatakan misal ini contoh, pilih si A, apakah murid juga harus samina wa atona dengan apa yang disampaikan atau seperti apa, Tuan Guru? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau di dalam baiat itu kan memang baiatnya umum ya. Baiat itu kan umum, itu perjanjian setia. Dan biasanya seorang murid itu dia berbaiat adalah kepada orang yang dia yakini dan thiqah. Dia percaya bahwa ini adalah orang yang bisa membawa dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membantunya ya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang secara praktis itu yang biasanya dan yang memang itu yang diberikan kan hal-hal yang merupakan kutul kulub ya, makanan hati ya, zikir dan semua wazifah riyadhah yang tadi disampaikan oleh guru kita. Tetapi terkadang mursyid itu juga bisa memberikan satu arahan ya. Itu biasanya dalam hal-hal
inda taradufil ahwal. Ketika pancaroba ya, udah nggak ketahuan gitu. Udah demikian hiruk pikuk dan segala macam, itu biasanya ya seorang pembimbing itu kemudian tidak tega melihat muridnya itu kehilangan arah. Lalu dia bisa mengeluarkan arahan-arahan. Kalau sudah seperti itu, menurut saya harus diikuti. Tapi itu bisa jarang ya, karena seorang mursyid itu juga orang yang betul-betul memastikan semua yang disampaikan adalah yang membantu sang murid itu semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana beliau sampaikan as-sumtu ya. Jadi hati-hati di dalam menyampaikan. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, karena kan ya tentu sekarang dinamika itu kan muncul di permukaan begitu. Rasanya kami seorang murid yang fakir akan bertanya kepada guru kami dengan melihat kondisi yang ada gitu. Nah, maka wajar kalau kemudian banyak para murid yang bertanya terkait hal-hal yang sekiranya murid itu fakir dengan keadaan itu gitu, Tuan Guru ya. Ya, memang misalnya dalam masalah usaha. Itu sering sekali seorang murid itu bertanya kepada gurunya tentang apa yang harus dia lakukan. Bertanya misalnya usaha apa yang cocok untuk saya. Dan terkadang seorang mursyid itu memberikan satu panduan yang hanya murid itu yang ngerti. Oh, maksudnya guru saya itu ini gitu. Maka kemudian dia ikuti. Ada juga yang spesifik menyebut Anda begini cocoknya. Nah, terhadap hal-hal yang spesifik atau secara umum itu maka seorang murid itu yang menerima dan dia mengerti. Jadi kalau menurut saya kalau sudah ada arahan itu diikuti. Tetapi jangan juga memaksa ya mursyid itu harus bicara setiap hal gitu. Terkadang mursyid itu memang dia betul-betul sekali lagi fungsinya adalah memfasilitasi, membantu ya seorang murid itu untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Masya Allah. Jadi seorang mursyid yang mendalam, yang punya hakikat, tentu dia akan melihat lebih komprehensif gitu. Lebih berhati-hati ketika memberikan satu arahan gitu ya. Lebih kemudian memilih mana yang terbaik sehingga pada akhirnya tidak menggelincirkan muridnya untuk jauh dari Allah. Bahkan diamnya pun adalah pilihan. Diamnya juga adalah pilihan. Diamnya pun adalah pilihan. Jadi jangan sampai muridnya maksa-maksa mursyidnya juga gitu. Ini mursyid kok nggak jawab-jawab, ya itu diamnya itulah pilihan. Saya ingin sedikit ke Syekh. Kalau urusan politik bagaimana Syekh melihat? Kan misalnya sebentar lagi kita akan bertemu dengan tahun politik, pasti seorang guru ditanya oleh muridnya, kira-kira siapa atau bagaimana? Nah, sikap mursyid terbaik itu baiknya seperti apa Syekh? Ya, dalam kitab yang dikarang oleh Imam As-Suhrawardi rahimahullah, bahwa baiat itulah tahkim. Si murid minta dihukumi urusan dunia dan akhiratnya. Ya, urusan dunia dan akhiratnya. Jadi komprehensif, kaitan politik, sosial, budaya dan yang lain-lainnya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arahannya melingkup semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita melihat potret dari ada satu thariqah ya, Sanusiyah Idrisiyah itu di Libya. Dipimpin oleh Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, disebut Harokah Sanusiyah. Sampai banyak yang melakukan disertasi atau penelitian bahwa ad-din wa daulah itu gambaran agama dan negara yang menyatu. Ya, itulah yang digagas oleh thariqah Idrisiyah Sanusiyah ketika di Libya. Nah, jadi gambarannya itu bergerak dari ilmu tasawuf, penyucian hati, kemudian bergerak kepada semua aspek. Ada dakwah, ada tarbawiyah, pendidikan, iktisodiyah, ekonomi, ijtimaiyah, kemasyarakatan, asiasiyah, politik. Diintegrasikan dengan baik di tengah-tengah kehidupan. Menjadilah satu pergerakan dan pada akhirnya menjadi sebuah daulah, menjadi sebuah kerajaan, menjadi sebuah negara. Itulah negara Libya. Jadi boleh komprehensif ya. Dan kemudian juga ini kita harus benar-benar dalam memilah sesuatu, tanya kepada guru kita. Maka poin paling utamanya, kalau belum menemukan guru, temukan dari sekarang. Kalau sudah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena sulit untuk bisa menemukan zauq rasa dari kehidupan kita kalau tanpa ada guru yang membimbing kita. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut kembali. Tetap di sini, di Serambi Islami TVRI.
Pagi hari, saatnya perdalam kajian religi penyejuk hati. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, Mas Hafid, Teh. Menambah pengetahuan tentang Islam yang syarat akan makna. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu dengan kekuatannya masing-masing. Serambi Islami, setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Informasi akurat, terpercaya, kami sajikan secara berimbang selama 60 menit. Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 4 TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami. Kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema mencari pembimbing ibadah. Masya Allah, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara kita di hari ini. Di segmen terakhir ini saya ingin minta dua guru kita untuk memberikan kesimpulan atau benang merah dari topik yang kita bicarakan, juga sekaligus pesan yang bisa diamalkan oleh kita dari tema mencari pembimbing ibadah. Saya mulai mungkin dari Tuan Guru Bajang. Apa yang bisa kita sarikan dari perbincangan ini sehingga pemirsa di rumah, kita yang di studio bisa lebih memahami terkait dengan mencari pembimbing ibadah ini? Ya, kalau saya ingat ya, salah satu buku yang ditulis Abu Thalib Al-Makki ya, Pak Syekh ya, itu judulnya Qutul Qulub. Iya, Qutul Qulub itu artinya makanan jiwa, makanan hati. Jadi dalam hidup kita ini kita jangan berpikir ya atau menduga bahwa yang perlu kita kasih makanan itu hanya jasmani kita saja. Kalau jasmani kita itu ada namanya makan besar 3 kali, ada makan cemilan di antara makan besar itu, makan antara sarapan sama makan siang, ada makan tengah hari, kemudian sore-sore ngopi pakai singkong atau pakai roti. Demikian pula rohani kita, hati kita, dia perlu keteraturan untuk selalu kita beri asupan-asupan. Dan asupannya tentu bukan nasi, bukan lauk pauk, tetapi yang seperti disampaikan oleh Syekh tadi, itulah riyadhah dan zikir. Maka ketika jasmani dan rohani kita hidup kedua-duanya, itulah yang merupakan keseimbangan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Dan saat seperti itu maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syekh Muhammad Fathur Rahman, silakan. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Jalaluddin Ar-Rumi beliau mengatakan bahwa manusia itu, ruh atau qalbu manusia itu seperti setetes sperma. Setetes sperma akan hidup dan tumbuh menjadi bayi dan terlahir ke dunia dalam sempurna apabila setetes sperma itu disimpan di tempat yang rahim. Itulah kandungan rahim ibu. Kalau setetes sperma itu disimpan walaupun di tempat yang mahal, dari emas ya, dari bahan-bahan yang mahal lainnya, maka potensinya akan mati setetes sperma itu. Demikian pula qalbu manusia. Qalbu manusia ini suatu yang paling mahal, hanya bisa hidup tumbuh potensi rohaninya, potensi qalbunya ketika ada dalam bimbingan seorang mursyid yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah, rahmat Allah diturunkan kepada beliau, kemudian diwariskan kepada para mursyid, kepada para murabbi ruh, sehingga seorang mursyid itu penuh kasih sayangnya, ampunannya mendahului daripada murkanya. Jadi mursyid itu adalah jiwa yang memiliki jiwa penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kasih sayang yang sungguh luar biasa, yang akan menghidupkan qalbu atau ruh. Maka Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, kita itu harus lahir 2 kali. Jasmani kita lahir dan rohani kita pun harus lahir. Ketika rohani kita lahir, di mana rohani kita atau qalbu kita bebas dari cengkraman hawa nafsu, lahir
sehingga kolbu kita dalam keadaan fitrah seperti jasad kita lahir ke dunia. Siapa yang melahirkannya? Itulah para mursyid, murabbi ruh, pembimbing rohani, penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Begitu pentingnya kedudukan seorang mursyid dalam kehidupan kita, karena jasad aja butuh pembimbingnya agar sehat, maka ruhani kita pun juga, hati kita pun juga butuh pembimbing, dan pembimbing itu diletakkan pada pembimbing yang tepat agar sampai kepada posisi yang tepat dengan kelezatan yang bisa kita rasakan juga. Masya Allah. Di akhir segmen, Syekh, kami mohon untuk bimbing kami bermuhasabah sekaligus berdoa agar kita bisa mendapatkan hikmat dan berkah dari pertemuan ini. Silakan Syekh. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segmen yang terakhir sebelum berdoa kepada Allah, mari kita muhasabah terlebih dahulu. Waktu terus bergulir tanpa henti. Sementara ketika sebelum kita lahir ke dunia dalam kandungan ibu telah ditetapkan ajal kematian kita. Bukan bertambah umur kita, tapi hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita. Yaqtaroba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah mengingatkan, semakin dekat dengan hisaban manusia, semakin dekat dengan pertanggungjawaban manusia. Tapi banyak manusia dalam keadaan hatinya lalai, membuat mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah tetapkan ajal kematian kita dan dirahasiakan dalam umur kita. Entah kapan ajal kematian itu akan tiba. Jangan resah dan gelisah. Nabi bersabda, al-istidadu lil maut qabla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu hadir kepada kita. Sebelum kematian itu datang menjumpai kepada kita. Istidad wa tazawud, mempersiapkan diri dan membekali diri. Apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah? Bukan jabatan, bukan harta, bukan fasilitas yang mewah. Yang akan kita bawa pulang kepada Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat. Periksa isian kolbu kita. Bersama siapa kolbu kita selama ini? Kemana mailnya, condongnya kolbu kita selama ini? Apakah sudah merasa bersama Allah? Merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah tumbuh dalam kolbu kita mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kesempatan emas bagi kita. Ad-dunya irtahalat mudbiroh. Dunia ini pergi semakin menjauh. Wal akhiratu irtahalat mukbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Apakah kita masih mengejar dunia yang akan kita tinggalkan? Lalu kita melupakan akhirat di mana kita akan menjumpainya semakin dekat. Mari kita cetak nasib kita di akhirat yang abadi, yang selama-lamanya. Dengan berjerih payah kita beribadah di dunia yang fana, yang rusak ini. Jadilah orang-orang pilihan, hati yang terkoneksi dengan Allah selama-lamanya. Akan terjaga oleh Allah dari segala jebakan-jebakan dunia, keburukan dan kejahatan nafsu beserta setan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah. Kita yang lemah, kita yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, butuh akan ampunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ilahana zawikna ya dzal jalali wal ikram, ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik fi tajalliyatika bi'azamatika wa kibriyaik kama zawaqta zalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zawqan ilahiyan. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan, dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, kami tidak mampu menghitung dosa satu persatu saking yang banyak dosa itu. Tapi kami meyakini bahwa ampunan-Mu lebih banyak dibandingkan dengan dosa hamba-hamba-Mu ini. Ampunan-Mu lebih besar dibandingkan dengan besar dosa hamba-hamba-Mu ini, Ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung ayah yang menafkahi kami. Dan ada di antara kami orang tua yang tidak bisa tatap lagi wajahnya.
Jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan kolbu kami dari seluruh amrod al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati kami dari noda-noda dosa di masa lalu. Hidupkan hati kami selama-lamanya dengan zikrullah, zikir sir dalam kolbu kami. Supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran kehidupan dunia dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, limpahkan rizki yang penuh keberkahan. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Ya Rabb, jauhkan rizki yang menjadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami dari dunia sampai akhirat kami. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Rabb, berikan kepada kami anak cucu yang soleh, solehah, yang berilmu, yang bertakwa. Di saat kami nanti ada di alam barzah, ada mereka yang mendoakan kami, ada mereka yang menggantikan dakwah, ada mereka yang memakmurkan masjid, memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman, Tuan Guru Bajang, terima kasih. Ustaz Deden, Ustaz Mula, dan ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih yang sudah hadir di studio, serta pemirsa TVRI yang menyaksikan tayangan kami pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan mampu melembutkan hati kita, menenangkan perasaan kita, dan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa terus saksikan Serambi Islami, kajian ilmu tasawuf. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan dan kebahagiaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruhnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Islami. Salah satu fungsi ilmu tasawuf itu membuat hati kita jadi